Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi SAW menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Kalau bapak-bapak ditanya, gembira apa tidak masuk Ramadan? Lagi nama dodong. Gembira apa tidak? Pertanyaannya, gembira karena apa? Apa karena buka puasa disiapkan? Apa karena kue begitu banyak? Ataukah memang karena gembira dengan datangnya rahmat Allah dengan berbagai macam ibadah yang siap kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Insya Allah mudah-mudahan amalan-amalan itu menjadi asbab Allah masukkan kita ke dalam surga. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti hukum puasa itu adalah wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka tujuan puasa itu adalah takwa. Apa makna takwa itu? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, makna takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah yang dinamakan dengan takwa. Maka esensi dari puasa adalah melahirkan orang-orang yang takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Maka apa rukun puasa? Pertama adalah niat. Jadi malam ini kita sudah berniat, malam yujmi isyam qabalal fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak bermalam niatnya sampai sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka imam mengingatkan, marilah kita niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Niat itu dalam hati kita lafazkan agar lebih mantap. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Boleh juga nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanata lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, saya niat puasa besok karena Allah. Tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Bugis, wakata mau puasa baja karena pun Allah Ta'ala, sah. Tidak bisa bahasa Bugis, bahasa Inggris boleh. Apa bahasa Inggrisnya? Tergantung niat Allah Maha Tahu. Yang kedua, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari sahurnya sampai terbenamnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apa yang membatalkan puasa? Makan dan minum. Jadi besok kalau ada yang makan, batal puasanya. Tapi kan saya lupa. Apa kata Nabi SAW? Man sha'im, man nasiya, siapa yang lupa wa huwa sha'im, sementara dia berpuasa, fa'akala, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum, fal yutimma saumah, hendaklah dia teruskan puasanya. Fa'at'amahu wasakahu Allahu, maka makanannya dan minumnya itu adalah pemberian dari Allah, hadiah dari Allah. Jadi apa yang betul-betul puasa lalu kemudian lupa dia makan, 2 piring selesai, hadiah. Tapi kalau baru 1 suap lalu dia ingat, maka semua yang dironggah mulut itu harus dikeluarkan. Nah, dia sedikit menyesal, kenapa baru 1 suap saya ingat lagi puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah bersetubuh. Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafatsu ila nisaikum. Ya halal bagi kalian itu pada malam hari, siang harinya tidak boleh. Kapan kau lakukan, batal puasamu.
kafaranya mengganti 2 bulan di luar Ramadan. 1 bulan tidak mampu, apalagi 2 bulan, maka hati-hati. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja batal puasa, tapi muntah tanpa sengaja tidak batal puasa. Keempat, keluar darah haid atau nifas. Maka ibu-ibu kalau haid haram puasa, tidak boleh sholat. Maka kalau ada ibu-ibu yang tidak sholat, ditanya kenapa tidak sholat ibu? Mens. Apa itu mens? Menstruasi. Memang tidak boleh sholat. Tapi ada juga laki-laki ditanya kenapa tidak sholat pak? Mens. Mens apa kamu? Menstruasi. Wah itu wajib puasa itu, wajib sholat itu. Itu hanya penyakit. Keluar darah haid, keluar darah nifas, habis melahirkan batal puasa. Selanjutnya gila. Dia makan sahur, masih sehat di waktu duhur, menjelang asar dia kemudian gila. Pada saat dia gila langsung batal puasa. Keenam, yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja. Tiba-tiba keluar mani karena ada cewek cantik lewat, batal puasa. Tapi kalau dia mimpi basah tanpa sengaja, kok ada yang basah di sini, maka itu tidak membatalkan puasa. Alangkah indahnya agama kita, sesuatu yang tidak disengaja maka itu tidak membatalkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa sih yang perlu kita siapkan dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini sehingga aktivitas ibadah di dalamnya dapat kita tunaikan dengan maksimal? Setidaknya ada 2 hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut dan memaksimalkan keistimewaan bulan Ramadan, yakni persiapan lahir dan batin, fisik dan mental, material dan imateri. Kenapa sih kita harus berpuasa dalam bulan Ramadan ini? Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kepada setiap pribadi hamba Allah yang mukmin dan muslim untuk menunaikan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebuah kewajiban yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelumnya sebelum Nabi Muhammad, yakni ibadah puasa, kewajiban untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, serta menghindari segala sesuatu yang sekiranya dapat membatalkan puasa sebagaimana tuntunan syariat. Oleh karenanya, perlu persiapan lahiriah agar tubuh dapat beradaptasi dengan baik secara bertahap, yakni dengan tutorial latih diri berpuasa pada bulan-bulan sebelumnya, yakni pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rasulullah SAW telah memberikan kita contoh sebagai umatnya. Kita perlu meneladaninya sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah SAW biasa mengerjakan puasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa, dan beliau biasa tidak berpuasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah puasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Selain persiapan lahiriah, penting juga untuk melakukan persiapan batiniah dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan persiapan yang pantas dan bisa kita lakukan adalah dengan menanamkan kegembiraan dalam hati, rasa, dan pikiran. Sebab secara psikologis, perasaan dan pikiran gembira saat menyambut sesuatu akan menemukan motif, dorongan, dan perasaan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, jika motif dan perasaan cinta sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan dapat mencapai perolehan hasil yang maksimal. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadis kepada umatnya untuk senantiasa menghadirkan perasaan dan pikiran gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kegembiraan dan perasaan sukaria ini juga niscaya bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Subhanallah walhamdulillah, begitu mulia dan istimewanya bulan Ramadan ini, sehingga perasaan gembira, perasaan sukaria dalam menyambut kedatangannya pun kita akan memperoleh ganjaran pahala kebahagiaan tiada terkira, yakni dihindarkan jasad kita menyentuh api neraka.
Rasulullah SAW juga telah menjelaskan banyak keistimewaan dan kemuliaan selama bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kepadamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada malam itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, hal yang membatalkan atau sebaiknya dihindari ketika bulan Ramadan. Yang pertama adalah makan dan minum. Ini maksudnya untuk ketika kita berpuasa ya, jadi itu di siang hari gitu. Tapi makan dan minum itu bisa saja tidak membatalkan puasa apabila kita melakukannya tanpa sengaja ataupun kita lupa. Tapi kalau kita tidak lupa dan kita sengaja untuk melakukan hal tersebut, itu termasuk hal yang membatalkan puasa dan itu dosa. Dan yang kedua tadi itu adalah bersekutu atau bersekutu di siang hari, itu dosanya besar dan itu kita harus membayar utang itu selama 2 bulan berturut-turut. Misalnya lupa hadisnya. Dan yang ketiga itu adalah muntah. Muntah ini sama aja dengan makan dan minum ya. Ketika kita melakukannya dengan tidak sengaja, itu tidak akan membatalkan puasa. Tetapi ketika kita melakukannya dengan sengaja, kayak kita memasukkan tangan di mulut, itu kan masih kayak langsung untuk muntah, itu membatalkan puasa. Dan yang keempat adalah keluar darah haid atau nifas. Kita sebagai perempuan itu akan mengalami yang namanya menstruasi selama seminggu, dan itu sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jadi misalkan ketika bulan puasa dan kita menstruasi atau haid ini, kita tidak dianjurkan untuk berpuasa, tapi kita dianjurkan untuk membayar utang itu di kemudian hari atau setelah bulan Ramadan itu selesai. Dan nifas itu biasanya terjadi pada ibu-ibu yang baru melahirkan, itu sekitaran 40 hari setelah melahirkan itu kan keluar darah nifas. Itu tidak dianjurkan untuk berpuasa juga, tetapi harus membayar utang itu di setelah Ramadan tiba. Dan yang kelima itu adalah gila. Kalau kalian ingin tidak berpuasa, dianjurkanlah kalian untuk hilang akal aja ya. Jadi kalian tidak usah repot berpuasa, tidak usah repot membayar puasa itu. Dan yang terakhir adalah keluar mani. Keluar mani ini maksudnya untuk sesuatu yang disengaja ya, itu bisa membatalkan puasa. Misalkan kita melihat perempuan cantik, kita melihat perempuan seksi, ini untuk laki-laki, terus melihatnya dengan pikiran kotor dan pikiran jorok, dan itu memancing gairah mungkin, dan keluar dan itu atau sesuatu yang kotor, itu membatalkan puasa. Itu karena ya membatalkan puasa lah. Dan sini saya hanya akan menambahkan sedikit lagi yang saya ketahui. Di sini tuh masih sangat dipertanyakan tentang suntik ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita disuntik itu membatalkan, beberapa ulama yang menyarankan itu untuk tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah suntik untuk pengobatan, misalkan untuk dipakai ketika kita sakit, demam berdarah atau panas tinggi gitu, itu tidak membatalkan puasa. Dan yang kedua adalah suntik untuk stamina atau untuk penguatan, misalkan kita lemas terus disuntik vitamin gitu, itu tidak akan membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah di infus, itu sering banget ditanyakan, apakah di infus itu membatalkan puasa nggak ya? Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ketika kita diinfus itu membatalkan puasa, karena infus itu kan pengganti makanan. Jadi kayak kita sama aja makan tapi lewat cairan infus, jadi itu mengenyangkan. Itu membatalkan puasa. Itu untuk seorang sakit yang udah ngerasa dirinya sakit parah, itu harus diinfus dan itu membatalkan puasa. Jadi dan sebaiknya juga tidak berpuasa ya, karena dia sedang sakit.